Halo, selamat datang di channel YouTube aku, Ma Evi. Selamat malam teman-teman semuanya, para subscriber aku, viewers aku, buat teman-teman semua yang sudah nge-DM ataupun kirim pesan gitu ya. Terima kasih sekali. Oke, jadi hari ini tuh aku juga mau sedikit sharing gitu kan, ketika ada yang bertanya gitu loh. Kok kerja di garmen bisa lama? Itu betah ya Mbak ya? Atau karena butuh? Ya, kadang kita bekerja itu pengennya itu ya karena kita itu betah ya kerja di suatu perusahaan, dan karena kita juga butuh juga, jadi betah dan butuh. Tapi untuk kayak aku pribadi gitu ya, sebenarnya kalau dibilang betah kerja di suatu perusahaan gitu ya, sebenarnya ya nggak betah, jujur ya. Kerja di suatu perusahaan, khususnya tuh di pabrik garment tuh sebenarnya banyak nggak betahnya, tapi karena saya butuh, karena untuk mencukupi kebutuhan juga, ya jadinya saya ingat itu terus. Saya kerja karena saya butuh, harus memenuhi kebutuhan gitu kan. Banyak sekali gitu kan kebutuhan yang memang terpenuhi dari hasil kita bekerja. Jadi buat teman-teman yang masih baru, yang kemarin baru aja diterima bekerja di pabrik garment, dan banyak ya cerita-cerita yang kalian sampaikan ke saya, pengalaman-pengalaman pertama kalian kerja di pabrik garment yang ini sama itu. Ya buat kalian yang masih baru gitu ya kerja di pabrik garment, ya harus banyak-banyak bersabar, harus cepat beradaptasi juga gitu kan. Kalau kerja itu mainnya itu jangan pakai hati gitu ya. Jadi kayak kalau kerja itu kalian itu ya harus bisa gitu kan membedakan antara pekerjaan sama misalnya kalau kalian ada permasalahan pribadi. Memang susah, saya sendiri pun kadang tidak bisa membedakan. Kadang pun saya juga sebenarnya terbawa gitu, ketika saya punya masalah di tempat kerja pun saya juga kayak terpengaruh gitu, jadi kayak nggak enak karena saya punya masalah pribadi sendiri gitu ya, mungkin dengan keluarga ataupun dengan teman dan lain sebagainya. Karena kalau kita bekerja, permasalahan kita itu nggak hanya dengan pekerjaan yang kita kerjakan. Kadang permasalahan itu bisa timbul satu karena lingkungan kerja ya, termasuk teman, atasan, dan lain sebagainya, ataupun sistem di perusahaan tersebut gitu. Jadi beda-beda ya, nggak semua orang itu kayak bejo gitu loh bisa mendapatkan mungkin teman yang enak dengan perusahaan sistem kerja yang enak gitu, nggak semua gitu. Dari yang saya baca pesan-pesan yang kalian kirimkan ke saya, banyak dari kalian tuh yang kaget, oh ternyata kerja di garmen kok beneran kayak gini mbak, kayak yang mbak ceritain di video-video dulu gitu waktu saya awal-awal upload ya. Memang keadaannya seperti itu. Tinggal apa ya, keberuntungan aja. Mungkin buat kalian yang diterima bekerja di perusahaan yang sistemnya bagus dengan teman-teman yang baik, atasan yang baik, ya kalian patut bersyukur gitu ya. Masih banyak gitu teman-teman kalian yang mungkin kurang beruntung diterima di perusahaan yang mungkin yang tidak sesuai sama keinginan mereka, tidak sesuai dengan realitanya, ekspektasinya ya pengennya kayak gini, ternyata seperti itu. Dan ketika kalian mungkin bekerja dan merasa tidak cocok di suatu perusahaan gitu ya, hati-hati ketika kalian itu kayak nulis status tentang pekerjaan kalian di media sosial. Jadi gini, ketika kalian itu menuliskan keluh kesah kalian di media sosial, itu bisa jadi bumerang untuk diri kita sendiri. Karena gini kan, ketika kalian itu sudah mantap untuk nulis status tentang pekerjaan kalian yang mungkin banyak tidak enaknya gitu ya di media sosial, berarti kalian harus siap kan menerima komentar-komentar mungkin yang mendukung ataupun tidak mendukung. Jadi kalian jangan baper ketika kalian mencurahkan isi hati kalian di media sosial. Pasti kan banyak yang, ada yang komen pro, ada yang komen kontra. Jadi kalian harus siap. Apalagi nanti mungkin ada beberapa teman yang menganggap kalian itu menjelek-jelekan perusahaan. Jadi untuk
kalian mengungkapkan isi hati tentang pekerjaan kalian, ya di hati-hati sendiri gitu ya. Jangan sampai merugikan diri kalian sendiri, malah nanti membuat kalian itu dikucilkan mungkin teman-teman, malah nanti jadi kalian bisa keluar dari perusahaan gitu. Pokoknya hati-hati aja gitu ya kalau menuliskan curahan hati kalian gitu di media sosial tentang pekerjaan kalian. Karena kemarin saya juga pernah membaca gitu ya, lihat di salah satu postingan di salah satu media sosial, ada yang menuliskan gitu kan tentang pekerjaan di pabrik garment dan waktu kerjanya yang katanya molor gitu. Komen-komennya itu jujur yang positif sama yang negatif itu banyak yang negatif, jadi malah banyak yang kontra, nggak pada mendukung gitu. Itu nggak, saya juga nggak tahu karena saya nggak bisa menilai ya pemikiran orang seperti apa. Dua orang aja dengan dua otak, berarti kan dengan dua pemikiran yang berbeda, apalagi di media sosial itu kan yang komen bisa mencapai ribuan kan, dengan cara berpikir mereka itu yang berbeda-beda. Saya tidak menyalahkan, itu kan pendapat mereka, hak-hak mereka untuk menyuarakan isi hatinya. Jadi ya siap nggak siap aja buat kalian yang misalnya mengungkapkan kekecewaannya di media sosial tentang pekerjaan kalian, tentang perusahaan kalian, ya harus terima konsekuensinya gitu ya. Konsekuensinya yaitu tadi kan, kadang ketika kita pengen curhat tentang pekerjaan kita yang mungkin nggak enak, tanggapan orang itu berbeda-beda. Mungkin orang yang belum pernah mengalami seperti kita, yang mungkin masih, kalian yang masih pertama kali kerja ngerasa kaget, sama mereka yang mungkin udah lama bekerja, tanggapannya kan ya pasti berbeda, nggak sama gitu ya. Jadi buat kalian tetap semangat, tetap sabar, saya yakin gitu loh, usaha yang kalian lakukan itu nggak ada yang sia-sia gitu, tinggal nunggu waktunya saja. Untuk para pencari kerja dan buat kalian yang baru saja bekerja, selamat berjuang dan tetap semangat.